Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu, gratis. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin cukup menarik, yaitu tentang Islam, nasionalisme, dan cinta tanah air. Apakah bisa seorang muslim yang baik menjadi warga negara Indonesia atau mungkin negara lain yang baik juga dan mencintai tanah airnya? Simak videonya sampai habis. Oke teman-teman sekalian, pertanyaannya apa sih nasionalisme itu ya? Ternyata nasionalisme itu menurut beberapa tokoh bisa kita pahami melalui cerita. Nah, kali ini saya akan menceritakan nih beberapa negara. Pertama adalah Skotlandia. Nah, kita tahu bahwa Skotlandia itu pernah dijajah oleh Britania Raya selama kurang lebih 300 tahun. Sampai kemudian Skotlandia mengadakan referendum dan ternyata 51% warganya menyatakan ingin berpisah dari Britania Raya dan mendirikan negaranya sendiri. Artinya sebuah nasionalisme, perasaan bersatu dari bangsa Skotlandia itu sudah muncul dan kemudian mereka nyatakan dalam referendum. Selanjutnya kita lihat juga sejarah Indonesia, bahwa Indonesia ini tadinya merupakan bagian dari kerajaan ya yang banyak sekali, mungkin ada lebih dari 100 kerajaan di Kepulauan Indonesia, sampai kemudian hampir semuanya dikuasai oleh Belanda, kemudian beralih ke Jepang. Nah, kemudian baru ketika tentara Jepang sudah kalah, orang-orang Indonesia diwakili Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa sebenarnya rasa nasionalisme itu sudah muncul sebelum sebuah bangsa merdeka. Ya, jadi nasionalisme itu tumbuh di dalam hati setiap individu dari warga negara dari suatu bangsa. Kemudian setelah memang kuat dan menyatu, mereka nyatakan, maka terciptalah suatu bangsa baru. Dan Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of Nationalism yang dipublikasikan di London tahun 1983 menyatakan bahwa nasionalisme adalah semangat persatuan atau kebangsaan dan negara adalah komunitas imajinasi. Karena kita belum pernah bertemu semua orang yang ada di dalam komunitas bernegara kita. Namun kita merasa bahwa kita merupakan satu kesatuan. Sebenarnya kesatuannya di mana? Tidak lain dan tidak bukan adalah di hati dan di pikiran kita, dalam imajinasi. Maka disebut oleh Benedict Anderson sebagai imagined communities, komunitas-komunitas dalam bayangan. Dan Al-Faqih menyatakan bahwa bangsa adalah suatu yang terbayang, karena persatuan yang telah terbangun mengalami benturan dengan dimensi ruang dan waktu dalam wadah bangsa. Jadi suatu bangsa, kumpulan masyarakat, komunitas yang telah mengalami benturan dimensi dan waktu selama sekian lama, maka akan merasakan bahwa mereka memiliki satu kesatuan, suatu wadah yang disebut dengan bangsa. Kemudian Anderson juga menyatakan bahwa nasionalisme dibangun berdasarkan persatuan dari komunitas-komunitas yang dibayangkan. Kesatuan ini disatukan oleh sebuah persaudaraan yang setara, sehingga menciptakan entitas yang utuh. Jadi salah satu unsur penting dari suatu kebangsaan adalah kesetaraan antara satu individu dengan yang lainnya, yang mereka merasa memiliki satu persamaan, menjadi suatu kesatuan komunitas. Dan Smith mengatakan bahwa nasionalisme adalah kualitas dan integritas kesadaran nasional warga bangsa. Nasionalisme adalah sebelum lahirnya bangsa, karena sudah ada dalam diri etnis, kemudian mendorong mereka untuk mendirikan bangsa sendiri. Nah, seperti kita lihat di awal tadi, cerita tentang Skotlandia dan Indonesia, bahwa sebenarnya memang kebangsaan itu, nasionalisme sudah ada di dalam hati para individunya. Itulah yang kemudian mendorong mereka untuk menyatakan kemerdekaan, untuk mendirikan negara baru. Nah, kapan sih dan di mana munculnya nasionalisme? Kalau kita lihat sejarah, mungkin salah satu negara tertua di dunia adalah Mesir ya. Mesir sekitar 4000 tahun sebelum Masehi sudah tercatat sejarahnya bahwa mereka memiliki kesatuan politik. Jadi Mesir Utara dan Selatan disatukan oleh satu sosok namanya Minya, yang kemudian berkembang menjadi dinasti
Firaun ya, dinasti Mesir yang sangat melegenda dan mendunia. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan lain di dunia, hampir di seluruh dunia, hampir semuanya menggunakan sistem kerajaan. Ada sedikit perbedaan antara sistem negara bangsa dengan negara kerajaan. Dalam sistem kerajaan, negara itu dimiliki oleh satu orang raja, sedangkan yang lainnya bisa dikatakan adalah hamba sang raja. Kekuasaan politik dipegang penuh oleh sang raja, sedangkan yang lain hanya mengikuti kemauan sang raja. Sampai kemudian terjadi revolusi Prancis di tahun 1789. Nah, saat itulah Prancis membunuh rajanya sendiri, maka berubahlah sistem negara dari yang tadinya dikuasai satu orang menjadi dikuasai banyak orang. Maka muncul sistem baru yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dulu, tapi sempat kemudian tenggelam ya, kemudian muncul dan digunakan lagi oleh Prancis. Dan tanpa diduga, ternyata Prancis yang tadinya bukan merupakan negara yang terlalu menonjol, akhirnya berubah menjadi negara yang sangat kuat. Dia dihormati karena berhasil menyatukan kekuatan rakyatnya sehingga bisa menguasai wilayah yang lebih luas. Jadi Prancis pada saat dikuasai oleh Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan banyak negara. Mereka menjajah Belanda, Belgia, Spanyol, kemudian Italia, bahkan hampir seluruh Eropa Barat sempat dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Maka Napoleon termasuk salah satu jenderal dalam sejarah dengan rekor kemenangan terbanyak. Dan kemudian mereka bahkan menguasai Mesir yang saat itu berada di bawah kendali Turki Utsmani. Nah, dari situlah kemudian negara-negara mulai berpikir bahwa ternyata membuat suatu konstitusi, kemudian negara yang berbentuk demokrasi, ada perwakilan rakyatnya, itu merupakan sesuatu bentuk yang membuat suatu negara menjadi lebih kuat, menjadi lebih kompak, dan lain sebagainya. Maka kemudian muncullah gerakan nasionalisme atau yang disebut dengan nation state atau negara bangsa yang pertama kali muncul di Eropa. Kemudian sistem dari Prancis yang dikembangkan oleh Prancis ya, sistem demokrasi yang dikembangkan oleh Prancis kemudian diadopsi oleh banyak negara tetangganya di Eropa. Maka muncullah kerajaan-kerajaan konstitusional. Kerajaan bukan lagi dikuasai oleh seorang raja, tetapi diatur oleh konstitusi. Raja pun terikat dengan konstitusi, rakyat terikat dengan konstitusi. Maka muncullah kerajaan-kerajaan konstitusional di hampir semua wilayah Eropa. Sampai kemudian puncaknya terjadi Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 yang di situ terjadi duel antara negara demokrasi yang dipelopori oleh Prancis, Inggris, Amerika dan sekutunya melawan negara-negara monarki yang dipimpin antara lain oleh kerajaan dinasti Habsburg yang menguasai wilayah Austria dan juga Jerman ya. Kemudian ada juga kerajaan Turki Utsmani yang merupakan negara muslim terbesar saat itu. Dan singkat cerita akhirnya dinasti Habsburg dan dinasti Turki Utsmani kalah dan mereka pun akhirnya terpecah, harus mengakui kekuasaan dari tentara sekutu dan sebagian wilayah mereka diambil dan mereka dipaksa ya dan terpaksa dan juga memang terdorong oleh situasi untuk merubah sistem mereka dari sistem tadinya kerajaan ya menjadi sistem demokrasi. Maka muncullah saat itu negara Turki, Republik Turki yang berideologi sekuler ya, yang memisahkan antara kepemimpinan agama dengan kepemimpinan politik. Dan ini merupakan suatu bentuk negara yang oleh sebagian pakar disebut ideal karena salah satu tokoh bernama Jane Heaven tahun 2008 menyatakan bahwa memang ada dua kepemimpinan dalam dunia ini ya. Pertama kepemimpinan politik, yang kedua kepemimpinan agama, dan masing-masing kepemimpinan memiliki ciri dan kebutuhan sendiri yang tidak bisa disatukan. Karena itu memisahkan keduanya akan membuat stabilitas menjadi lebih baik dalam suatu negara, dan akhirnya itu diadopsi oleh banyak negara di Eropa. Sampai kemudian puncaknya lagi di Perang Dunia Kedua 1942 sampai 1945, di mana dilanjutkan dengan kemunculan negara-negara baru di Asia Afrika. Karena kolonialisme Barat kebanyakan sudah berakhir ya. Orang-orang di Asia, di Afrika, mereka akhirnya menyatakan kemerdekaan mereka masing-masing dan mengadopsi sistem nation state. Meskipun sistem kerajaan masih banyak juga digunakan di dunia ini, termasuk terutama sekali di Timur Tengah. Masih banyak negara-negara yang menggunakan sistem kerajaan seperti di Yordania,
kemudian Saudi Arabia, kemudian Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya. Kemudian begitulah ya, sampai intisarinya atau konklusinya. Jadi kemudian dinyatakan oleh Hammer Thomas dalam Democracy and the Nation State, menyatakan bahwa di akhir Perang Dunia maka dimulailah era demokrasi dan terbentuk prinsip nation state, negara bangsa. Setiap bangsa harus memiliki kedaulatannya sendiri dan setiap warga negara dewasa di dalam negara demokrasi harus memiliki hak politik penuh. Akhirnya tanggung jawab dan kewajiban politik tidak lagi dibebankan kepada satu orang tetapi kepada seluruh warga negara yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam kerajaan atau negara otoriter, kekuasaan ialah milik raja dan penguasa. Namun di negara demokrasi, semua warga negaranya memiliki hak dan kewajiban berpolitik. Selanjutnya, nasionalisme di Indonesia. Seperti apa kemunculannya? Sebenarnya nasionalisme banyak yang menyatakan bahwa sudah mulai muncul di masa-masa kerajaan, terutama ketika beberapa kerajaan berhasil menguasai hampir semua kepulauan Indonesia, seperti Sriwijaya dan Majapahit, sampai kemudian lebih terbentuk lagi ketika kepulauan Indonesia ini disatukan oleh orang-orang Hindia Belanda yang menjadi Hindia Belanda. Kemudian muncul politik etis di mana orang-orang Indonesia akhirnya diberikan hak untuk belajar. Maka dari situ kemudian orang-orang Indonesia mulai belajar ya, mengembangkan pemikiran mereka sampai kemudian berpikir untuk mulai berpolitik. Maka muncullah beberapa gerakan politik, salah satunya yang paling tua adalah Sarekat Islam, yang bisa dikatakan salah satu gerakan politik nasional pertama saat itu, yang didominasi oleh cendekiawan-cendekiawan muslim ya. Kemudian muncul juga Perhimpunan Indonesia. Dia adanya di daerah Belanda ya. Jadi pertama kali muncul di Belanda, dibentuk oleh para pelajar yang kemudian berkembang juga sampai mereka pulang ke Indonesia. Kemudian ada PNI. Nah, PNI ini tentu saja didirikan oleh Bung Karno saat beliau berusia 25 tahun, yang kemudian menjadi salah satu partai yang sangat dominan di Indonesia. Kemudian dibentuk juga BPU, PKI, dan PPKI. Sebenarnya yang membentuk adalah orang Jepang ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan mereka kemudian berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan pembukaan yang berisi suatu pembukaan ya, ungkapan di situ dibuat oleh tokoh-tokoh nasional yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya juga terdapat Pancasila yang menjadi dasar-dasar bernegara bangsa Indonesia. Lalu apa hubungannya antara Islam dan nasionalisme? Salah seorang peneliti bernama Wibisono menyatakan bahwa pada tahun 1922 Cokroaminoto menggulirkan tentang nasionalisme yang berlandaskan ajaran Islam, di mana ajaran Islam ada 3 nilai universal, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Yang ini bisa dijadikan basis dan dasar dari nasionalisme Islam. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Nah, di dalam Musnad Ahmad hadis nomor 22.391, Rasulullah bersabda, "Kullukum min Adam wa Adamun min turab, la fadla li Arabiyyin ala a'jamiyyin, wa la li a'jamiyyin ala Arabi, wa la li ahmaru ala aswad, wa la aswad ala ahmar illa bittaqwa." Kalian semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang asing, tidak juga orang asing atas orang Arab, dan tidak juga orang yang berkulit merah lebih baik daripada yang berkulit hitam, dan tidak juga yang kulit hitam lebih baik daripada yang kulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Jadi ukuran utamanya bukan bentuk tubuh, bukan warna kulit, tetapi adalah ketakwaan. Artinya sebuah bangsa ya, sebagai seorang muslim kita tidak boleh membeda-bedakan bangsa. Kita menghormati orang dengan baik dan kita memberi penghormatan khusus atas ketakwaan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan bertolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin."
Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian kalau kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya apa? Hubungan mutualisme, saling berbuat kebaikan antara warga negara itu merupakan hal yang dianjurkan juga dalam Islam dan tidak dilarang meskipun berbeda agama ya. Selanjutnya dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah." Dan orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan mereka, ini memang dimaksud orang-orang yang bertawakal dan orang mukmin ya, dari ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Tuhannya, kemudian mendirikan sholat dan menyelesaikan urusan mereka dengan bermusyawarah, dan mereka menafkahkan sebagian yang Allah rezekikan kepada mereka. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ayat 190, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah di jalan Allah, perangilah orang yang memerangi kalian dan jangan memusuhi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang memusuhi. Artinya apa? Sebagai sesama warga negara, selama tidak tidak memusuhi, kita tidak boleh memusuhi. Oh iya. Oke, selanjutnya juga ada jihad resolution ya. Ini salah satu peran umat Islam ya dalam kemerdekaan, bahwa umat Islam membuat yang disebut dengan jihad resolution. Nah, ini jihad resolution ini dikeluarkan oleh tokoh NU ya, terutama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang menyatakan bahwa ada kewajiban untuk berperang bagi rakyat Indonesia yang muslim yang berada di wilayah perang, terutama dalam radius 94 km. Nah, sedangkan yang di luar radius itu boleh ya, boleh ikut boleh tidak, atau hukumnya fardu kifayah. Nah, artinya memang terdapat suatu hubungan yang sangat kuat ya, antara Islam dan nasionalisme Indonesia. Dan secara umum tujuan penetapan hukum Islam ada 5 yang biasa disebut dengan maqasidus syariah. Ya, pertama ada menjaga agama, hifzuddin, kemudian menjaga jiwa, hifzun nafas, menjaga akal, hifzul akal, kemudian menjaga harta, hifzul mal, menjaga keturunan, hifzun nasl. Artinya apa? Selama 5 tujuan ini bisa diakomodir, bisa diwujudkan oleh nasionalisme, oleh negara ya, baik itu Indonesia ataupun negara lain, maka selama itu Islam masih kompatibel dan bisa saling mendukung. Ada hubungan yang akan menjadi mutualisme ya, hubungan saling mendukung dan positif antara negara dan juga agama. Dan selanjutnya itu adalah bisa saya katakan sebagai intisari daripada hubungan antara agama dan negara. Jika dengan nasionalisme 5 tujuan tersebut dapat tercapai, maka nasionalisme dan Islam dapat saling mendukung satu sama lain. Ya, selanjutnya apakah ada tokoh Pancasila dan juga mereka itu cinta tanah air? Nah, tentu saja banyak ya. Ini salah satunya Cokroaminoto. Nah, beliau ini bisa dikatakan tokoh nasional pertama ya yang memiliki popularitas dalam skala nasional. Kemudian ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau banyak berjasa mendirikan banyak sekali institusi pendidikan di Indonesia, bahkan juga universitas, masjid, rumah sakit ya, yang itu sangat membantu perkembangan peradaban di Indonesia. Kemudian ada juga Hasyim Asy'ari. Beliau seorang ulama besar, berjasa juga meluncurkan resolusi jihad ya, yang menggerakkan umat Islam untuk berjuang mengalahkan sekutu. Bahkan beliau juga diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Kemudian ada Presiden Soekarno sendiri ya, beliau sendiri adalah seorang Muhammadiyah ya, beliau juga sampai wafat beliau tercatat masih sebagai anggota Muhammadiyah. Kemudian Jenderal Besar Sudirman, nah, beliau juga seorang guru di salah satu institusi pendidikan Muhammadiyah, yang kemudian menjadi jenderal ya, Panglima TNI pertama ya. Ya, kemudian ini ada Imam Idham Khalid. Nah, beliau ini adalah
seorang alumni Gontor ya, yang kemudian menjadi ketua NU. Kemudian beliau menjadi dia mendapat ini pertama kali, orang pertama dari Indonesia yang mendapatkan gelar honoris causa doktor dari Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau sempat juga menjadi wakil perdana menteri ya di era Soekarno, dan juga beliau menjadi ketua DPR dan MPR. Nah, ini beliau juga merupakan contoh dari muslim yang kuat secara agama, termasuk juga kuat dari segi nasionalisme, dan salah satu tokoh politik penting ya dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya Profesor Baharudin Yusuf Habibie, yang beliau ini merupakan seorang muslim yang sangat taat, juga seorang teknokrat dan juga seorang presiden Indonesia yang ketiga ya. Kemudian Gus Dur, beliau cendekiawan muslim, memiliki banyak sekali gelar doktor honoris causa. Seingat saya ada kurang lebih sekitar lebih dari 5 ya. Beliau punya gelar doktor honoris causa, diberikan oleh berbagai kampus di seluruh dunia, dari berbagai negara di dunia. Dan beliau juga merupakan seorang cendekiawan muslim ya, sempat belajar di Al-Azhar dan di Baghdad, yang kemudian menjadi ketua NU dan juga presiden Indonesia keempat. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pada hakikatnya Islam dan nasionalisme tidak berbenturan dan dapat saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oke teman-teman, itu dia presentasi saya hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.